Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sahabat MKI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah syukurlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih diberi kesehatan, sehat walafiat, jasadi wa rohani, dan alhamdulillah karena istiqomahan pertolongan Allah kita masih bisa istiqamah dalam kajian ilmu bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari, dan alhamdulillah guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Dan di pagi ini sebagaimana biasanya di pekan lalu kita sudah ngebahas tentang sehari bersama Rasulullah, dan tentu tidak cukup ya kalau sehari bersama Rasulullah dibahas itu di dalam ribuan hadis itu yang sangat panjang, dan banyak sekali kisah-kisah Nabi Rasulullah alaihi salatu wassalam yang begitu luas dalam dan diriwayatkan oleh banyak para perawi hadis. Dan salah satunya yang meriwayatkan keseharian Nabi kita adalah Bunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dan ada banyak juga beberapa istri Nabi yang juga menceritakan kisah-kisah keseharian beliau dalam rumah tangga. Salah satunya juga istri Nabi Ummu Salamah, kemudian juga ada Hafsah dan lain sebagainya. Dan di antara istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan tentang kisah Nabi di rumah yaitu adalah Bunda Aisyah, sampai 2000-an lebih ya hadis-hadis yang diriwayatkan langsung dari Bunda Aisyah. Dan beliau adalah termasuk dalam jajaran keempat dari perawi hadis terbanyak ya. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, dan yang ketiga Anas bin Malik. Dan menurut saya yang saya baca dalam data yang saya miliki, ternyata Bunda Aisyah termasuk jajaran keempat ya yang terbanyak meriwayatkan dari hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah di pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kajian dari guru kita yang ngebahas tentang keseharian Nabi, masih tentang Hisnul Muslim, the series, yaitu bagaimana Rasulullah SAW beserta para istri-istrinya. Temanya sekamar bersama Rasulullah, dan ini hanya milik pribadi. Tapi walaupun milik pribadi, justru karena Rasulullah teladan bagi kita semua, maka itu selalu disampaikan oleh Bunda Aisyah, salah satunya, yang paling banyak menceritakan bagaimana keseharian Nabi di rumahnya. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita tentu sangat bersyukur karena masih bisa diberi waktu kesempatan untuk mengenal baginda Rasulullah SAW lewat kajian-kajian bersama guru-guru kita. Dan alhamdulillah Ustaz Dodi Al-Jambari selalu menemani kita setiap Rabu dan Kamis, dan tentu di hari Kamis ini kita akan ngebahas secara khusus tentang tema bagaimana keseharian Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Masih mute Ustaz? Alhamdulillah bikhair bi barakati doaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan mudah-mudahan keberkahan juga Allah limpahkan untuk kita semua ya, jamaah yang hadir di sini di Majelis Ilmu bersama Majelis Keluarga Indonesia. Dan ini tema kelanjutan ya, berarti ya, tema dari tentang keseharian Nabi, dan ini sisi penting yang di balik kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sebuah kisah yang sangat ya harus diketahui oleh kita ya, orang yang berkeluarga, karena ini adalah teladan untuk kita semua. Para ibu, para suami tentu harus mengetahui bagaimana sikap atau keseharian beliau bersama istri-istrinya. Faliyatul mashkur Ustaz. Baik, syukran jazakumullahu khair. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat KMKI dimanapun berada, tentu bagian yang paling awal dari segala yang mengawali kehidupan kita adalah sebuah kesyukuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di surganya kelak. Dan mudah-mudahan kita adalah orang yang salah satu dari sekian banyak orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagian yang kemudian membuat kita makin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita telisik betapa apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah bagian yang selalu senantiasa difahami oleh begitu banyak orang agar supaya tidak ketinggalan update. Dan tentu bagi kita yang sering melalap kitab-kitab sirah Nabawiyah, itu tentu mendapati setiap bagian yang datang dari Rasulullah SAW adalah bagian yang kemudian membuat kita makin cinta kepada Rasulullah SAW dan makin mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam beberapa hal kita bisa lihat bahwa kadang-kadang terjadi perbedaan antara apa yang datang dari para sahabat dengan apa yang datang dari para sahabiah. Ketika sahabat hanya melihat dari luar rumah, sementara sahabiah diantaranya Ibunda Aisyah tadi seperti Ustaz Khalid sampaikan, lebih banyak menyampaikan hadis ya, bahkan sampai ribuan. Dan kita tahu bahwa misalnya Rasulullah SAW mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Itu biasa beliau alaihissalam kadang-kadang kerjakan 2 di rumah, 2 di masjid. Sehingga orang-orang kemudian berbeda pendapat soal berapanya. Ibnu Umar menyatakan saya lihat 2. Ibunda Aisyah kemudian menyatakan saya lihat 2. Kadang-kadang beliau minta 4. Sehingga hal ini yang kemudian tidak boleh seseorang mempelajari Rasulullah SAW hanya dari satu sisi saja. Maka kita dalam Islam harus mempelajari satu prinsip di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan prinsip ini di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Mari sama-sama kita buka surah Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-103. Ayat ini adalah himbauan bagi orang-orang yang berupaya untuk memahami apa yang Allah SWT inginkan, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi ketika
eh, Allah SWT meminta kepada orang-orang yang beriman untuk masuklah kepada Islam yang utuh, secara mujmal, secara integral, holistik. Tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita bicara tentang ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang sifatnya mahdoh, maka kita juga harus memahami bahwa ada bagian muamalah yang kita berhadapan dengan begitu banyak manusia, maka kita harus melakukan hal yang selaras antara apa yang kita hubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks takbir, membesarkan Allah dalam sholat, dan kemudian kita menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, sehingga vertikal horizontalnya menjadi seimbang. Nah, mari kita lihat satu persatu bagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan pendekatan atau melakukan kegiatan yang kemudian ada begitu banyak doa-doa yang senantiasa mengikatkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau memakai pakaian, ya. Ini ada bagian yang kemudian kita bisa pahami, ya. Banyak di antara kita yang ketika membaca doa, justru yang dibaca bukan doa ini, ya. Kebanyakan memahaminya Bismillah, baca doanya Bismillah. Bismillah itu ngelepasnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ada bagian yang kemudian setiap kita diminta untuk menjalankan sesuai persis seperti apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Tanina nuhun ayatnya. Mari kita lihat doa ini. Ini doa yang kemudian jarang sekali di antara kita yang kemudian mau membacanya atau terbiasa membacanya. Alhamdulillahilladzi kasani hada thauban wa razaqani, ya, min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki daripadanya tanpa daya dan kekuatan dariku. Ya, banyak juga di antara kita yang kemudian ketika mengenakan pakaian baru, ya, tidaklah kemudian mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada doa yang sederhana yang ketika kita menggunakan baju itu ilbas jadidan, baju yang baru, ya. Wamut waish kariman, ya, dan juga kehidupan yang mulia, ya, wamut syahidan, dan mati dalam keadaan syahid, gitu. Nah, ini ada juga doa yang kemudian Allahumma lakal hamdu anta kasautani, ya, as'aluka min khairi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma suni'alahu. Jadi jarang sekali saya nggak tahu para pedagang baju itu ada nggak yang menyematkan ini kepada tag baju barunya gitu ya. Kalau ini disematkan, Masya Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dan hadis ini yang membuat ketika tadi di kamar Rasulullah SAW melakukan begitu banyak hal yang kegiatannya ketika kita melakukan ini nggak bisa hafal sekaligus Ustaz, nggak apa-apa, nggak diminta hafal, kita diminta untuk membacanya bukan menghafalnya. Jadi kalau toh kita misalnya mau seperti yang pernah saya bilang, install aplikasi apa doanya, ya, install aplikasi apa doanya. Di situ Syekh Sa'ad Waqf Al-Qahtani menyusun betapa Rasulullah SAW melakukan begitu banyak hal, begitu ya.
Dan saya kurang sepakat dengan kawan-kawan yang lebih senang melakukan apa namanya pemilahan terhadap pemahaman, padahal sebetulnya saya justru lebih senang kepada bagian yang kemudian kita mendorong persatuannya saja. Contoh misalnya membaca zikir pagi, ya, membaca zikir petang. Zikir pagi, zikir petang itu sebagian kita menganggapnya sebagai sunnah saja. Padahal kita tahu di dalam surat yang ke-7 ayat yang ke-205 Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadhkur rabbak fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunul jahdi minal qawli bil ghudwa wal asal wa la takum minal ghafilin. Berzikirlah di dalam hatimu tentang Tuhanmu dengan rasa rendah diri dan rasa takut. Jangan kalian keraskan zikirnya dan lakukan di pagi hari dan di sore hari. Dan jangan sampai kalian lalaikan. Berarti ada bagian zikir yang kemudian kalau kita lihat Syekh Sa'ad Waf Al-Qotani menyusun, Imam Hasan Al-Banna menyusun, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas nyusun, Ustadz Jazuli nyusun, semua Habib Al-Haddad nyusun juga. Akhirnya menjadi beragam nih, ada yang baca zikir pagi petang, ada yang baca surah Al-Ma'surat, wazifah sugra, wazifah kubro, ada yang baca Rotib Al-Haddad dan seterusnya. Kalau kita lihat runutan urutan doanya kurang lebih sama. Mengapa kita harus kemudian memilah bagian yang kemudian ini bacaan saya, ini bacaan lazim saya, ini dan seterusnya. Kita terima saja ini sebagai sebuah cara kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka keindahan dari apa yang kita hadirkan dalam begitu banyak kehidupan kita akan menemukan begitu banyak hal yang ternyata kita lebih banyak miripnya daripada perbedaannya. Kita ini memang punya perbedaan-perbedaan tapi bukan dalam rangka untuk dibeda-bedakan. Setuju ya? Jadi bukan hanya sekedar oh saya biasanya ini, saya biasanya ini, saya biasanya ini. Tapi kalau ada sesuatu yang baru, Rasulullah SAW mencegah kita untuk sombong. Ya, ini kan kalau kita lihat, kalau saya suruh ngacung pasti banyak yang ngacung. Nih siapa yang baru tahu doa pakai baju barunya seperti itu? Kan jadi banyak yang ngacung tuh. Saya Ustadz, saya Ustadz. Karena apa? Selama ini kita ngaji tidak pernah menelisik kehidupan Rasulullah SAW. Hanya diajarkan kalau ini begini, kalau itu begitu dan seterusnya. Seperti kemarin kita bahas, seolah-olah ayat-ayat itu jadi mantra. Baca Al-Waqi'ah maka akan begini, baca Al-Kahfi maka akan begini, baca Yasin akan begini dan seterusnya. Bukan masalah itu. Jangan ngejar pahalanya. Kalau kita kerjakan saja karena Allah, pasti Allah SWT akan memberikannya kepada kita. Kita minta saja rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkannya untuk kita. Bukankah di dalam surat yang ketiga ayat 159 ada bagian yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, memperbanyak kebaikan-kebaikan, maka sisanya serahkan sama Allah. Atau slogan yang paling sering saya buat adalah be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Itu sebetulnya menerjemahkan dari faida azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kita sudah bulatkan tekad, sisanya serahkan kepada Allah. Maka Allah SWT akan menghandle urusan kita ketika niat kita baik, itikat kita baik. Maka kemudian yang terjadi Allah SWT akan memperbaiki hidup kita. Maka seperti halnya famayyamal mithqala dzarratin khairan yara wa mayyamal mithqala dzarratin syarran yara. Maka kembali kepada pemikiran dasar bahwa berzikir itu apa sih hebatnya? Ketika kita berangkat dari rumah menuju ke satu tempat, berdoa atau tidak berdoa itu sama.
sama-sama sampai. Tapi persoalannya adalah ketika sama-sama sampai, ada yang membersamai Allah dengan zikirnya, ada yang tidak membersamai Allah dengan kesibukannya, entah lagu-lagunya, entah celotehnya, entah ngomelnya, dan seterusnya. Nah, mari kita lihat perubahan-perubahan apa namanya yang kemudian kita pelajari baru dari pembelajaran kajian seperti ini. Ya, doa bagi orang yang mengenakan pakaian baru itu ternyata Rasulullah SAW sudah ajarkan kepada kita. Maka di bab doa ini dalam Hisnul Muslim dijelaskan bahwa tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Kenakan sampai lusuh, semoga Allah memberikan gantinya kepadamu. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, ya, ilbas jadidan, ya, wa'ish hamidan, wa mudsyahidan. Ya. Pakaian yang baru, hidupnya terpuji, mati syahid. Masya Allah. Itu doa yang untuk mengenakan baju baru kepada orang lain. Begitu juga ketika kita meletakkan pakaian, ya, bismillah, atau melepas pakaian itu bismillah. Apa yang terjadi? Maka ketika ibu-ibu, adik-adik kita, kakak-kakak, bapak-bapak yang di rumah, yang kemudian ketika melepaskan pakaiannya dengan bismillah, maka yang terjadi, jin di sekitar kita itu tidak akan bisa melihat tubuh kita dalam keadaan aurat yang terbuka. Maka penting buat kita kemudian membaca basmalah ketika kita membukanya. Gitu. Nah, ini bagian yang kemudian setiap kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita adalah bagian yang sulit, ya, untuk membuat kita menjadi tidak masuk ke dalam bagian yang kita tahu. Baik. Oh iya, al-afu. Tadi bukan 103 Ali Imran, tapi Al-Baqarah 208 ya. Syukran jazakumullahu khair ala tashihik. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan. Itu 208 ya. Al-Baqarah 208 ya. Bukan 103. Kalau 103 itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Baik. Berikutnya, ketika kita memahami bahwa ketika kita melakukan yang terbaik, maka Allah yang akan mengerjakan sisanya. Maka lakukan saja yang terbaik dari kita, sehingga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu akan kembali masuk ke bagian kita. Begitu juga Rasulullah SAW ketika masuk ke WC, gitu ya. Kadang-kadang diucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ini sering anak-anak kita melafazkan ini. Bahkan ada sebagian anak-anak yang baru belajar itu bisa berhenti ngerem di keset itu, terus kemudian dia angkat tangannya, gitu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, gitu ya. Itu bagian yang kemudian dia mungkin belum belajar tentang adab berdoa dan berzikir. Jadi kalau berdoa itu ada tangan yang disematkan, ada zikir yang tidak perlu menyematkan tangan. Seperti salah satunya ketika kita masuk ke kamar mandi ini, gitu ya. Ketika kita mohon kepada Allah sambil berjalan pun dalam hati kita lafazkan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan ini adalah bagian yang kita sebut sebagai toilet training. Ya, toilet training ini bagian yang kemudian membuat kita menjadi memberikan pembelajaran kepada anak kita. Pada umur berapa biasanya anak-anak kita itu kita ajari toilet training biasanya? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Umur 2 berapa tahun. biasanya? Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Nah, pada usia 2 tahun itu apakah kita ajarkan kepada anak kita tentang konsep akidahnya juga? Ketika kita masuk ke kamar mandi, itu bukan hanya sekedar memindahkan dari popok, dari pampers
ke kamar mandi, bukan hanya sekedar menghilangkan popoknya, kemudian kalau pipis bilang ya, gitu ya. Maka yang terjadi kita mesti ajarkan juga kepada anak kita bahwa, atau cucu ya, anak atau cucu yang ketika kita ajarkan kepada anak-anak kita, di lingkungan kita ini ada makhluk yang lain selain kita, yaitu jin, gitu ya. Ini Ustadz Sahal lagi disebut-sebut nih. Ketika kita masuk ke kamar mandi itu kan kotor, ya, tempat buang kotoran, tempat meludah, tempat buang air kecil, tempat buang air besar, tempat kita mandi, tempat kita buang riak dan seterusnya. Itu tempat kotor. Maka jin itu senangnya tempat-tempat yang kotor. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu sama jin yang ada di kamar mandi? Kita mohon sama Allah SWT. Yuk, Allahumma inni a'udzubika kemudian minal khubusi wal khaba'ith. Oke, masuknya kaki kiri ya. Nanti sampai di dalam diem, ya, nggak usah ngomong ya. Kalau bahasanya Teh Popi, cicing ulah gandeng, ayak kucing nyolong dendeng gitu ya. Jadi begitu kita ajarkan kepada anak kita bahwa ada makhluk yang lain di sana, maka dia akan punya pemahaman tentang, oh, Allah itu hebat ya, sampai hal-hal kecil gini aja diurusin dalam Islam, sehingga dia makin kagum dengan keislaman dan dia tidak akan tercerabut keimanannya hanya gara-gara persoalan yang menarik yang lainnya. Gitu. Nah, sahabat MKI dimanapun berada, tempat mutiara hati dimanapun berada, kita memahami bahwa ketika Rasulullah SAW berada di dalam kamar mandi, beliau tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Ya. Bahkan ketika ada seorang sahabat yang kemudian melihat beliau ada di jamban, kemudian beliau bersalam, Assalamualaikum. Rasulullah SAW tidak jawab. Kemudian, oh mungkin kurang lengkap, Assalamualaikum warahmatullah. Nggak dijawab juga, cuman dilihat aja. Ketika itu dia sampai menyempurnakan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak juga dijawab. Maka kemudian setelah selesai Rasulullah SAW menuntaskan hajatnya, setelah beliau istinja, maka kemudian beliau hampiri pria tadi. Mengapa engkau tidak menjawab salamku ya Rasulullah? Bukankah engkau telah mengajarkan kepada kami bahwa setiap salam harus dijawab? Dengan diplomasinya Rasulullah SAW menjawab bahwa sebaik-baik kata-kata adalah menyebut asma Allah. Dan aku tidak mau menyebut asma Allah di tempat yang kotor. Jadi kalau di kamar mandi kita sedang buang air, maka jangan coba-coba komunikasi, atau bahkan saya pernah, ya karena orang nggak punya ilmu biasanya, datang ke tempat public area gitu, itu sambil nongkrong di kamar mandi itu bisa-bisanya tuh, halo, waalaikumsalam, plung gitu. Waduh, ini kan kayak kekacauan. Iya, oke, iya, ntar ya, gue lagi boker nih, itu ya, astagfirullahaladzim. Padahal mestinya kan nggak gitu kan. Jadi ketika Rasulullah SAW ada di kamar mandi itu, suara yang keluar dari beliau hanya paling dehem. Ya, bukan panggilan, bukan apa. Tapi berbeda ketika beliau ada di kamar mandi dalam konteks bukan buang air. Kami di Jawa Timur itu, terutama kalau di keluarga kami gitu ya, saya di Surabaya, di Jember, di manapun, di beberapa tempat itu selalu memisahkan antara jamban dan kamar mandi. Ya, kawan-kawan di Lumajang juga banyak tuh. Pokoknya daerah Jawa Timur yang sering saya temui dipisahkan antara tempat buang air besar dengan kamar mandi. Nah, sedangkan di kamar mandi Rasulullah SAW kan sering mandi berdua dengan istrinya. Beliau justru ngobrol. Ya. Beliau justru dalam kamar mandi itu
minta air, kemudian apa namanya bagian yang kemudian Rasulullah SAW mintakan di dalam kamar mandi itu terbiasa para sahabat itu apa namanya memperdengarkan kepada para istri yang lain atau para sahabat untuk melihat bahwa Rasulullah SAW itu punya romantisme yang luar biasa ketika ada di kamar mandi. Beliau juga mandi bareng, itu juga bagian dari sunnah gitu ya. Banyak di antara kita yang kemudian tidak mengerjakannya gitu ya. Udah terlambat ya kalau yang pagi ini udah mandi, mungkin gimana, mau perlu balik lagi mandi lagi. Rasulullah SAW mandi itu dalam pengertian mandi saling membersihkan tubuh ya. Jadi budaya orang Jepang itu biasanya entah anaknya entah istrinya itu biasanya suka memandikan suami atau memandikan ayahnya di satu bak mandi yang besar itu, atau kemudian menggunakan shower, kemudian digosokkan punggungnya, disabun dan dibersihkan dengan apa shower puff segala macam dan seterusnya, dan itu biasa gitu. Makanya kalau kita pernah berhubungan dengan beristrikan orang Jepang, itu biasanya mereka punya kebiasaan yang memandikan pasangan itu sudah biasa gitu. Jadi punggung digosokin, kemudian kaki bagian yang sulit untuk dijangkau itu dibantu dengan sikat seperti shower puff gitu. Kalau kami di Jawa Timur itu ada namanya gambas gitu ya. Itu sejenis sayur gitu, terus kemudian dikeringkan sampai isinya itu dibuang, dan biasanya bagian yang kerasnya itu sampai dikeringkan. Nah begitu dikeringkan biasanya buat gosok bagian punggung atau bagian tumit yang biasanya suka membersihkan bagian-bagian yang kulit-kulit kering seperti itu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW ketika keluar dari kamar mandi, beliau mohon ampun kepada Allah SWT, membaca ghufranak. Ya, ghufranak itu artinya aku mohon ampunanmu ya Allah. Kenapa? Karena tadi di dalam kamar mandi beliau tidak berzikir gitu. Kan biasanya beliau tidak pernah lepas zikir, tapi khusus di kamar mandi, jadi apakah di kamar mandi ibadah? Ibadah. Bagaimana caranya? Tadi Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, pakai kaki kiri, diam, keluarnya baca ghufranaka. Maka ritual ibadah di kamar mandi itu seperti itu Rasulullah SAW. Maka ini juga bagian yang kemudian jadi bagian ibadah yang ghairu mahdhah. Nah, teman-teman sahabat yang dirahmati Allah SWT, begitu juga ketika Rasulullah SAW sebelum wudhu. Ya, sebelum wudhu itu membaca bismillah tanpa ar-Rahman ar-Rahim, tanpa mengucapkan nawaitu wudhu'a bla 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 ini itu segala macam dan seterusnya. Ya, ini menjadi silang pendapat di antara para ulama. Tapi kalau kita merujuk kepada Hizbul Muslim, tidak ada lafaz-lafaz yang sebutnya nawaitu bla bla bla, karena namanya niat itu adalah amalan hati gitu ya. Jadi begitu hatinya mau wudhu, maka itu sudah berniat untuk wudhu. Maka bacaan doanya sebelum wudhu adalah bismillah, dengan nama Allah aku berwudhu. Nah kemudian setelah selesai wudhu, ini ada beberapa lafaz yang kemudian kita bisa baca. Boleh diletakkan ini nanti di print gitu ya, di capture, bawa ke tukang fotokopi, kemudian ditempelkan di tempat wudhu gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Loh, kan ada yang itu Ustaz. Allahumma ja'al minat tawabin wa ja'al minal mutatahhirin. Terus ada lagi nambahin Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Itu gimana Ustaz? Selama tidak merusak makna doa yang awal, maka tidak mengapa. Dan ini tambahannya dari Imam Tirmizi gitu ya. Jadi ada bacaan yang lain yang kemudian subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini hampir mirip dengan doa kafaratul majelis. Artinya sekali lagi ini bukan untuk dihafal,
tapi untuk difahami secara sederhana bahwa Rasulullah SAW ketika melakukan yang namanya pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu selalu senantiasa menghadirkan itu. Nah, sahabat yang baik dimanapun berada, mari kita perhatikan di kamar itu Rasulullah SAW biasanya melakukan apa. Jadi Rasulullah SAW itu kalau di kamar bersama dengan Ibunda Aisyah, yang paling banyak dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu memang tadi adalah disebutnya kesibukan beliau di kamar itu diperhatikan oleh para istri, ya, yang kemudian di kamar itu bisa bagian yang kemudian membuat Rasulullah SAW menjadi sangat sederhana dalam profil yang Ibunda Aisyah pelajari dari yang beliau kerjakan. Jadi profil keseharian Rasulullah SAW itu menjadi bagian yang kemudian menjadi sangat luar biasa. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang apa saja yang Rasulullah SAW lakukan di rumah, beliau menyatakan bahwa Rasulullah SAW menggosok sendalnya sendiri, menjahit bajunya sendiri. Kalau ada kancing yang copot, dia pakai sewingkit kalau kita ya. Itu mengerjakan sendiri. Sebagaimana kalian bekerja di rumah. Jadi mengerjakan sesuatu yang di rumah itu dikerjakan. Dan ada buku yang menuliskan judulnya itu kalau nggak salah Muhammad Manusia yang Tidak Seperti Manusia. Itu Ustadz Ahmad Zarkasi menjelaskan bahwa ini memberikan gambaran utuh kepada kita bahwa Rasulullah SAW bukan suami yang acuh dengan apa yang ada di rumahnya. Bahkan kalau kita melihat Rasulullah SAW itu punya 8 dimensi. Beliau sebagai imam dalam agama. Beliau pemimpin negara. Beliau pembuat legal. Beliau pendidik yang luar biasa, yang penuh inspirasi. Beliau adalah ayah yang romantis. Beliau adalah suami yang luar biasa gentle-nya. Beliau adalah panglima perang, ya, dan beliau adalah ekonom yang handal. Nah, 8 dimensi ini membuat beliau menjadi sosok yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau alaihissalatu wassalam. Apapun yang dikerjakan oleh beliau menjadi bagian yang perlu kita contoh. Dan setiap apa yang kita lakukan, seperti kembali kepada prinsip surat yang ketiga, ayat yang ke-31, di sana Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau ada orang yang mau mencintai aku, maka kata Allah SWT, sampaikan kepada mereka. Jadi Rasulullah SAW harus sampaikan kepada mereka, fattabi'uni, ayo ittiba kepadaku, ayo ikutlah apa yang aku kerjakan. Maka apa konsekuensi logis dari orang yang mengikuti Rasulullah SAW? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan berikan rahmatnya kepada kita dan Allah SWT akan berikan ampunan kepada kita karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi meskipun beliau adalah kepala rumah tangga, tapi posisinya tidak beliau gunakan untuk semena-mena atau berleha-leha atau memperberat istrinya. Jadi prinsipnya yang bisa dikerjakan gitu tanpa harus nyuruh orang lain. Padahal dengan kedudukannya sebagai kepala keluarga, seorang nabi pula kan. Beliau bisa saja memerintahkan siapapun untuk bekerja di rumahnya sepanjang waktu. Tapi Rasulullah SAW tidak begitu. Beliau mengerjakan sendiri apa yang memang bisa dikerjakan tanpa harus merepotkan orang lain. Nah ini yang kemudian ketika kita perhatikan Rasulullah SAW itu ada satu hadis yang satu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah,
apakah ada makanan yang bisa dimakan? Tidak ada ya Rasulullah. Iya, kalau begitu saya puasa saja. Ini Masya Allah, luar biasa kalau kita tinggal bersama Rasulullah SAW. Kalau pagi-pagi kita suami gitu ya, bilang sama istri, sarapan apa nih Bu? Apa ya, belum ada apa-apa. Gimana sih udah jam segini nih, mestinya udah lapar apa bla 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 ini udah mau apa? Kalau orang Jawa bilang tuh muring-muring gitu, marah-marah gitu, nggak jelas. Padahal sebetulnya kalau meneladani Rasulullah SAW ya sudah, saya berniat untuk puasa saja. Dan itu menyebabkan fadilah hadisnya, para ulama menyatakan bahwa berniat untuk puasa sunnah itu bisa dikerjakan di setelah jauh dari subuh. Jadi mau sarapan nggak ada, kemudian ini hari apa? Ini hari Senin, hari Kamis, gitu. Hari Kamis, iya, mestinya saya puasa ya, udahlah tak puasa, itu boleh ya dalam puasa sunnah. Tapi kalau puasa yang wajib, maka disunahkan kita untuk kemudian membaca niatnya atau melafazkan niatnya dalam hati kita itu dilakukannya kapan? Pada saat kita sebelum masuk subuh. Maka kata Rasulullah SAW tidak sah. Tidak sah saumnya seseorang ketika dia berniat setelah subuh. Gitu. Jadi kalau dia nggak berniat sebelum subuh, maka ini menjadi bagian yang kemudian tidak sah saumnya. Ada satu penelitian dari Quranic Learning Center, Pak Rajendra Kartawirya, menyampaikan bahwa ternyata dalam tubuh kita itu ada yang namanya autolisis. Apa itu autolisis? Contohnya begini. Ketika seseorang tidak berniat puasa, tapi kemudian telat sarapan, gitu ya, itu akan lebih kelimpungan, lebih kelaparan ketimbang orang yang kemudian sama-sama tidak makan, tapi dia niat puasa. Orang yang niat puasa, maka dia sudah menetapkan hatinya untuk kemudian dalam bahasan tadi, dia menyalakan autolisisnya menjadi mode on. Autolisis mode on, maka kemudian otak kita akan memerintahkan tubuh kita, jangan coba-coba cari makanan ada yang ada dari perut. Tidak akan pernah ada makanan sampai maghrib. Maka ini bagian yang kemudian membuat tubuh kita akan mencari makanan tidak dari perut. Dari mana? Dari glikogen, dari lipatan-lipatan lemak, dari lipida, dan seterusnya. Sehingga di balik otot, di bawah istilahnya gelambir-gelambir sana sini, itu yang kemudian membuat beliau biasanya kalau kita lihat di Ramadan, itu selama kurang lebih 28 hari kita puasa, itu biasanya bobot kita turun sampai 5-6 kilo gitu ya. Tapi biasanya di tanggal 4 Syawal sudah balik kembali seperti semula karena ada lontong opor, sambal goreng ati, kastengel, nastar, dan seterusnya. Begitu ya. Nah kemudian di lain hari Rasulullah SAW diberikan hadiah acar roti, ya. Maka Rasulullah SAW sampaikan, perlihatkan kepadaku sebenarnya aku sudah berniat puasa sejak pagi, lalu beliau memakan hidangan tersebut. Artinya apa? Puasa sunnah bisa dibatalkan kapan saja, gitu ya. Jadi kalau buat ada yang kita lagi saum sunnah, terus kemudian ada yang nawarin makanan, maka bismillah, makan aja. Nggak usah bilang kayak Rasulullah SAW, aku tadinya puasa loh, aku batalin nih karena kamu. Orang jadi ngerasa bersalah tuh kalau kayak begitu. Ya, nggak usah. Padahal sebetulnya potongan hadis tadi itu posisi yang sangat layak ketika Rasulullah SAW marah kepada istrinya yang tidak menyiapkan hidangan tadi, gitu ya. Udah berkegiatan dari luar, pulang pengen istirahat, pengen makan, ternyata nggak ada. Nah ini yang kemudian sajian makanan selepas dahaga dan penat tadi itu justru Ibunda Aisyah tidak menyiapkan. Ini responnya menjadi peribadatan, Masya Allah. Luar biasa. Begitu juga di potongan hadis yang kedua tadi, ketika beliau sudah sejak pagi sudah berpuasa dan ternyata di rumah Ibunda Aisyah ada hidangan yang tersaji ya dari hadiah tetangganya, maka yang terjadi supaya beliau tidak mengecewakan istri gitu ya, si pemberi hadiah,
dan tidak membuat usahanya Ibunda Aisyah yang sudah nyiapin sajian itu jadi sia-sia, beliau serta-merta membatalkan saum sunnahnya kemudian untuk memilih untuk makan. Padahal sebetulnya kalau beliau ingin meneruskan puasanya atau menolak sajian itu juga nggak ada masalah sebetulnya. Cuman itulah Rasulullah SAW yang menjadi sangat pantas untuk kita jadikan teladan. Nah, Ibunda Aisyah juga sering menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ini sangat layak ketika bicara tentang bagian yang seringkali beliau tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Tapi kembali lagi, bukan Rasul yang Allah ingin kita mengikutinya kalau kemudian teladannya nggak muncul dari beliau. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya sudahi dulu sampai sini supaya kita bisa discuss. Saya ini dikenal sebagai penceramah yang banyak ngomong, kalau jawab nggak bisa simple, bertele-tele, agak panjang, jadinya kajiannya jadi mulur deh. 1,5 jam lebih gitu kadang-kadang tuh kalau nggak sadar, emang senang ngoceh sih. Gitu. Saya kembalikan ke Ustaz Khalid supaya tafadhol masyaallah. Alhamdulillah, syukurillah, jazakallah khairan Ustaz. Ini sebuah pelajaran yang menarik ya, karena ini kehidupan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam yang wajib kita ketahui, karena tadi beberapa doa yang memang disampaikan dalam hadis-hadis itu menjadi doa yang seharusnya kita biasakan. Nah, kalau belum hafal ya tinggal ditempel aja Ustaz ya. Tinggal ditempel saya lihat anak saya itu memang menempel poster yang memang dibagikan oleh di sekolahnya itu, sebelum masuk kamar mandi ditempel, kemudian di meja makan ditempel doa makan gitu kan, dan lain sebagainya. Di eh, mirah apa namanya, ini apa, kaca untuk ini cermin gitu ya, juga ditempel. Itu bagian dari upaya memang untuk supaya ketika dibaca terus itu jadi hafal gitu ya. Dan itu bisa dilakukan, silahkan untuk membacanya terus menerus, dan insya Allah itu akan menjadi hafal. Dan ketika walaupun tidak ada tempelan, insya Allah sudah terbiasa membaca doa-doa itu, dan ini bagian dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu nih untuk berbagi rahmat dengan Ustaz Dodi. Ada yang ingin bertanya, ada yang ingin sharing pengalaman, barangkali itu menjadi sebuah inspirasi juga bagi jamaah yang lain. Silakan. Ibu Nini sudah siap kayaknya nih untuk ini bertanya atau berbagi pengalaman nih tentang bagaimana mengaplikasikan kehidupan di Rasulullah di balik di bilik-bilik mereka, di bilik-bilik beliau bersama istri-istrinya, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan. Iya, dikasih kesempatan ke jamaah yang kita. lain dulu, Ustaz. Gimana Bu? Insya Allah nanti di akhir. Ini Baik, Mbak Vivi sudah silakan. silakan Bu Vivi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau misalnya kalau ini tentang mau wudhu ya, masuk kamar mandi terus mau berwudhu. Kalau yang kamar mandi sama itu kan nggak ada tempat wudhu yang terpisah gitu loh. Terus itu kan baca Bismillahnya dalam hati aja ya berarti. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Letterlock hadisnya Rasulullah SAW menyatakan jangan kalian wudhu di tempat kalian buang air. Tapi tunggu dulu, kita mesti tinjau hadis itu dari sosiodemografis, begitu pula dengan tinjauan historical kultural, gitu ya. Jadi kalau sejarah dan kulturnya orang Arab ketika zaman Rasulullah SAW itu buang air di satu tempat, kemudian kita wudhu di situ, kan kita nggak begitu. Kita kan kalau buang air ada water closet, sementara kerannya agak jauh dari situ, gitu kan ya? Iya. Nah maka yang nggak boleh itu ketika kita wudhu di atas water closet masih ada kotorannya. Kalau udah di flush, maka nggak ada masalah. Ini fikih kekinian soalnya. Kalau udah di flush, kemudian kita
melakukan wudhu di kamar yang sama, tapi kemudian di sini ada water closet, kemudian kerannya ada di depannya begitu ya. Bagaimana itu? Yang pertama, pastikan ketika kita menggunakan water closet itu bukan orang lain. Misalnya saya di rumah itu pakai keset di depan water closet itu, di depan jambannya ada keset yang kemudian memang konsepnya adalah konsep kering gitu, sehingga airnya nggak berceceran kemana-mana. Tapi kalau kita berurusan dengan orang lain yang ada anak, ada suami, ada keponakan, ada ipar, pakai kamar mandi yang sama, mau nggak mau kita tidak bisa mengontrol bagaimana cara mereka membuang airnya dan seterusnya. Kadang-kadang ada bagian anak-anak kita, cucu kita yang kemudian duduknya di mana, pipisnya di mana gitu. Terus kemudian jadi ngocor kemana-mana dan seterusnya. Nah itu kalau yang begitu, kita pastikan dengan menyiram lebih dahulu, membilas lantai terlebih dahulu, kita bersihkan, kemudian kita pastikan sampai 3 kali, tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada kalau rasa itu pada kain biasanya. Itu bagian yang kemudian membuat kita jadi firm bahwa insya Allah ini sudah bersih. Maka mulai dengan itu. Maka basmalahnya cukup dalam hati saja. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Wa kadzalik barakallahu fiik. Atau mungkin sebelum masuk kamar mandi sudah bismillah ya Ustaz ya. Bisa juga, bisa juga. Karena di dalam budaya kita memang toilet itu rata-rata ya memang bersatu dengan kamar mandi ya. Ya, kami di Jawa Timur tuh nggak kayak gitu Ustaz. Jadi coba nggak tahu nih kawan-kawan di MKI yang terpisah antara jamban dengan kamar mandinya boleh unjuk gigi itu. Iya. Atau kalau di rumah saya ada sedikit partisi gitu Ustaz, antara toilet dengan boleh mandi. juga. Walaupun tidak Boleh juga. partisi yang ya utuh yang ya. full ya. Tidak terpisah ya. Hanya sketsel begitu aja ya. Iya. Baik. Baik, yang lain silakan untuk bertanya. Ini ngoreksi juga boleh loh ya. Ngoreksi boleh, Silakan. nambahin boleh, nyanggah boleh. Iya. Bantah juga boleh, asal Silakan. jangan marah-marah. Kalau ngoreksi kalau berani ya Ustaz, dengan dalil tapi ya Ustaz. Monggo silakan dengan senang hati. Silakan Sama-sama ada yang belajar lain. kita. Ini kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang kalau di rumah ini banyak hal sebenarnya. Ini bagian hanya fragmen kecil ya Ustaz ya. Ya. Karena begitu luas kehidupan beliau bersama para istrinya. Ini istrinya kan ada 11 nih Ustaz. Ya. Tentu masing-masing fragmen rumahnya berbeda-beda dan kalau Bunda Aisyah lebih banyak mengisahkan tentang beliau karena memang beliau yang hafalannya paling siqah, paling kuat, paling banyak juga hafalan. Ya. Sebetulnya Ibunda Aisyah radhiallahu anha itu paling banyak mendampingi Rasulullah SAW dalam konteks penerimaan wahyu, sehingga para istri yang lain meskipun jatahnya itu seringkali memberikan hadiah jatahnya kepada Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Jadi ketika Rasulullah SAW giliran ke istri yang lain gitu, beliau serahkan kepada Ibunda Aisyah karena mereka menyadari betul kalau datang ke rumah mereka nggak dapat wahyu, nggak ada wahyu, nggak pernah ada wahyu. Maka lebih banyak kemudian wahyu itu datang kepada saat Rasulullah SAW bersama Ibunda Aisyah, sehingga mereka tahu diri betul gitu. Kalau cuma sekedar menemani mereka dalam keseharian, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling adil meskipun beliau merasa tidak pernah bisa adil. Gitu. Jadi satu kali Rasulullah SAW ditanya, siapa di antara kami yang paling engkau sayangi ya Rasulullah? Itu kasak-kusuk para istri itu. Siapa ya? Siapa ya? Siapa ya? Jangan-jangan Adinda Aisyah apa segala macam dan seterusnya. Ternyata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat itu dinyatakan, nanti malam aku akan memberikan cincin di jari manisnya, maka dialah orang yang paling aku sayang. Maka apa yang terjadi? Rasulullah SAW kemudian menyematkan cincin itu kepada istri yang paling beliau sayangi. Siapa? Semuanya.
Beliau belikan cincin semuanya. Artinya ketika ada bagian privat yang kemudian sangat Rasulullah SAW jaga, saya nggak tahu ya apakah Rasulullah SAW menyampaikan jangan bilang siapa-siapa ya gitu, apakah sambil ngomong gitu, tapi nggak ada riwayat tentang itu. Tapi yang jelas beliau berusaha untuk kemudian menghadirkan rasa sayang itu dalam konteks keadilan di semua apa namanya, di semua istri-istrinya. Begitu kurang lebih ya Ustaz. Baik, Makasih saya. Aduh. silakan jamaah. Ada yang lain nih tentu kehidupan kita ya dengan pasangan kita ini juga jadi bisa bahan koreksi setelah kita Masya mendengarkan Allah. penuturan dari guru kita ya. Barangkali ada yang perlu direvisi itu ya harus selalu ya Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa. Itu bagian dari penyempurnaan apa yang kita lakukan. Kata Rasulullah SAW tadi yang saya bilang, orang sombong itu tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Gitu. Padahal sebetulnya kalau kita mau menerima, oh ini hadisnya kuat, oh Hisnul Muslim kitabnya bagus, oh dan seterusnya gitu. Sehingga kita betul-betul belajar menerima hal baru, menerima hal-hal yang kemudian membuat kita menjadi memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan untuk kita adalah untuk kita cari amalnya. Gitu. Wallahu a'lam. Dan tadi kisah Rasulullah sering Sallallahu. mandi bersama istri-istrinya itu memang ini budaya yang seharusnya mulai dibiasakan ya Ustaz ya di jamaah MK ini ya. Kalau bicara jujur gini Ustaz Khalis, kita mandi itu capek nggak sih? Gosok Iya. badan, bersihin punggung itu kadang-kadang nggak nyampe, apalagi orang yang punya frozen shoulder gitu kan. Itu aduh begitu nggak nyampe ya udahlah nggak usah disabun, akhirnya badan nggak bersih. Betul. Ketika badan nggak bersih, mulai deh tuh kudis, kurap, panu, kadas, udah mulai menjijikkan. Akhirnya penjagaan itu menjadi hilang hanya karena kebiasaan yang Rasulullah SAW sunahkan tidak tidak kita kerjakan. Coba ditanya nih, sekian banyak ini yang biasa mandi bareng sama istri berapa orang? Paling nggak sampai setengah tangan nih. Ada 5 orang? Coba pengen tahu? Nggak ada, nggak sampai. Gitu. Nah ini bagian yang kemudian memang sayang banget gitu. Ini Baik. dari Ibu Vina, ini Ustaz. Ibu Tapi Pina yang lain. silahkan. Ibu Ya. Vina lebih soal kurban. Dulu mana kurban atau akikah ini? Tayyib. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau ibu nanya sekarang, saya saranin akikah dulu. Kalau ibu nanya sebelum kurban, saya suruh kurban dulu. Jadi kurban itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Akikah juga bebannya orang tua. Nah, kemudian kita sebagai orang tua, kita mau berkurban atau mau akikah? Maka perhatikan oleh kita, kurban dulu atau akikah dulu. Kira-kira kalau misalnya bisa, ini bicara ideal ya, kurban mah kurban, akikah mah akikah. Gitu. Karena kurban itu bagi yang mampu jadi wajib. Gitu. Kurban itu bagi yang mampu adalah wajib. Akikah itu Rasulullah SAW sampai kemudian Hasan Husain, karena ketika Rasulullah SAW dalam keadaan miskin, ketika itu Hasan Husain terlahir, mestinya kan 4. Gitu. Ali lagi nggak punya duit. Maka Rasulullah SAW belikan 2 kambing untuk Hasan dan Husain. Loh, kok kayak perempuan? Hasan 1, Husain 1. Ya memang adanya itu. Gitu. Bahkan untuk sebagian besar kita yang akikah nggak punya uang, ya sudah nanti kalau ada. Makanya sebagian persoalan akikah ini ada yang kemudian boleh ditunda. Ada yang 7 hari kelewatan 14 kelewatan 21 kelewatan, kapan sajalah. Pokoknya pas begitu ada, pas begitu akikah. Ya. Jadi mana yang harus dilakukan gitu. Apakah akikah dulu, apakah kurban dulu, tergantung momennya. Kalau momennya Dzulhijjah seperti sekarang, kemarin-kemarin di awal-awal sebelum 10 Dzulhijjah, saya akan sarankan untuk kurban dulu. Karena momennya gitu. Tapi kalau kayak sekarang
bisa nggak nabung untuk akikah anaknya? Oke, nabung. Maka nabung ketika nanti ada saatnya untuk akikah saja. Gitu. Akikah itu kan potong kambing 1 untuk perempuan, potong kambing 2 untuk laki-laki, dan kemudian kita boleh memakannya sebagian. Misalnya kambingnya saya serahin ke yayasan, tapi 2 paha kanannya tolong di shop untuk dikirim ke kami misalnya. Bisa, boleh, nggak ada masalah. Sekarang kan udah banyak ya jasa-jasa akikah ya, banyak betul itu. Tinggal dilihat berapa banyak di antara mereka yang kemudian amanah atau tidak gitu ya. Maka kemudian bagian yang sebetulnya kalau kita perhatikan banyak sekali jasa-jasa akikah seperti itu yang kemudian kita belinya yang kiloannya berapa, ternyata dipotongin yang kurus dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang punya peternakan kambing, dia buka jasa akikah juga. Ada yang kan kalau akikah bedanya sama kurban itu, akikah itu dibagikan matang. Kalau kurban baginya bagi mentah. Gitu. Nah itu bagian yang kemudian membuat kita jadi membedakan itu. Gitu. Bu Pina Bu ya. Pina ya, mudah-mudahan udah jelas ya Bu Pina ya. Ya. Silakan nih, kalau mau akikah bisa diundang-undang kita juga ya. Ya. Baik, Hati mesti masih ada bawa waktu nih kita untuk ahlan, hayakallah. Mesti Eh, bawa omega 6 sama omega 9 tuh. Baik, Ustaz, ini kalau Rasulullah bersama para istrinya di bilik-bilik beliau itu memang apa sih yang beliau bicarakan dengan para istri? Itu ada sebuah keterangan nggak yang detail bagaimana ketika kan tiap pagi beliau itu selalu berkunjung ke para istrinya yang 11 itu ya. Iya, nanti di kesempatan yang akan datang kita akan lebih detail tentang bagaimana Rasulullah SAW terhadap para istri. Ya, sekarang kita baru bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW pribadi ya yang dilihat dari mata para perawi hadis gitu, sehingga apa yang kita kerjakan berpatok kepada apa yang datang dari Hisnul Muslim. Kalau kita mau buka itu nanti pegangannya kitab Sirah Nabawiyah itu banyak sekali beragam dan satu persatu bagian per bagian yang saya ada satu kitab tapi ada di bawah, saya belum ambil, tapi insya Allah buat ke depan saya akan dampingkan dengan itu. Ar-Rasulnya Said Hawa itu bagus banget kitab itu. Kitab Ar-Rasulnya Said Hawa itu bahkan sampai dakwahnya kepada Nasrani itu juga dihadirkan di kitab itu, Masya Allah. Masya Allah. Dan ini kesempatan yang jangan sampai terlewatkan ya, jamaah untuk selalu hadir di kajian Hisnul Muslim ini, karena kita akan semakin mengenal pribadi beliau bersama istri-istrinya dan ini sebuah kenikmatan ya, kita pasti punya waktu untuk bisa mengenal beliau karena wujud dari kita kecintaan kepada beliau itu bukan hanya kita merayakan maulid gitu ya, yang biasanya hanya sekali dalam setahun, yang kemudian hanya mengenal dalam istilahnya rawi-rawi, dan kita nggak paham juga dalam bahasa Arab ya biasanya disampaikan. Padahal sebenarnya mengenal beliau itu harus menjadi sebuah kebiasaan kita. Sudah banyak buku-buku yang mengulas tentang pribadi beliau, silakan untuk membelinya. Sisihkan maulid yang benar ya dengan cara seperti ini. Menggali kehidupan beliau dari berbagai sisi, berbagai aspek. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi terbuka ya bagi kita semua untuk bisa memahami pribadi beliau bersama keluarganya. Karena ini majelis keluarga, jadi kalau jamaah majelis keluarga memang harus bisa memahami bagaimana sisi teladan baginda Rasulullah SAW bersama para istrinya, salah satunya ya. Karena itu ada episode bersama sahabatnya, ada episode bersama musuhnya, malah ada episode bersama mertuanya, bersama menantunya. Itu sebuah kisah tersendiri. Karena beliau ada teladan dalam semua sisi, sehingga kita harus mengambil ya semua informasi tentang beliau itu dari semua sisi. Karena kita ya mudah-mudahan Allah takdirkan kita selain menjadi menantu sekarang gitu ya, tentu menjadi saat nanti menjadi mertua, menjadi
kakek, nenek gitu kan ya. Dan itu menjadi sebuah panduan ketika kita terus mengaji, terus mengali informasi tentang baginda Rasulullah SAW. Baik. Baik. Silakan, ada yang lain? Nggak usah dipaksa, Ustaz. Kalau nggak ada, kita Tapi saya closing ingin aja. bertanya Nggak bisa apa-apa. Tafadhol. tentang sisi kehidupan beliau ini memang sangat luar biasa ya. Saya membaca beberapa buku tentang kisah beliau ini memang kayaknya nggak habis-habisnya, dan tambah kecintaan kita ya terhadap baginda Rasulullah, karena ketika kita menelisik sirah gitu ya, tidak hanya sisi tentang peperangan sebenarnya ya. Karena ada beberapa kisah yang saya baca di beberapa buku tentang bersama istri-istrinya, dan itu sangat romantis tadi ya, sangat romantis Masya Allah. ketika Masya Allah. Rasulullah bersama istri-istrinya gitu ya, candaan beliau, kemudian kata-kata beliau terhadap istrinya gitu ya. Dan Ya. ini mestinya juga nanti disampaikan ya para ibu ke bapak-bapak suaminya gitu ya, karena ketika ada sebuah hadis yang tadi saya share juga di undangan, bahwa aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku gitu ya, itu Ya. sabda Ya. beliau gitu. Nah, Laki-laki kebaikan terbaik. Rasulullah terhadap para istri ini mungkin sisi lain Ustaz, tentang bagaimana Ya. persaingan para istri untuk merebut cintanya. Mungkin itu perdalam, tapi ya sekilas saja Baik. Ustaz. Baik, insya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Yang perlu diketahui, Rasulullah SAW itu diantaranya sering minum bekas minum istrinya. Jadi kalau misalnya ini ada bekas minumnya istri gitu, beliau ambil di posisi yang sama. Nggak pakai dilap, nggak pakai diputer-puter, dicari tempat yang lain begitu. Jadi ketika beliau juga di rumah itu tidak pernah mengeluh dengan kelakuan istri selama di rumah. Gitu. Bahkan Rasulullah SAW itu sering disisiri rambutnya oleh para istri. Makan disuapin itu kapan terakhir ibu-ibu nyuapin suami? Gitu. Beliau juga tidak pernah mencela masakan istri. Kalau nggak suka, beliau nggak akan makan. Gitu. Dan nggak pakai dicacat. Gitu. Sebagai sebuah bentuk kasih sayang. Kadang-kadang beliau bersandar dan tidur di pangkuan istri. Dan Rasulullah SAW itu kalau kita lihat sering sekali beliau menggunakan pahanya Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk istirahat. Kebayang nggak kalau kita sama istri gitu pangku-pangkuan gitu, kadang-kadang geliah gitu, padahal cuman sebetulnya tinggal dikasih bantal, kemudian belai kepalanya di pangkuan kita, itu Masya Allah. Bagaimana Rasulullah SAW juga pangku sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Waktu beliau di beberapa kesempatan itu beliau sering kali meletakkan kepalanya di pahanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kebayang nggak kalau ibaratnya presiden dan wakil presiden tuh kayak begitu gitu. Pak Ma'ruf Amin gitu, apakah pernah naruh kepalanya di pangkuannya Pak Jokowi? Kayaknya nggak bakal pernah gitu. Di kita nggak pernah lihat sosok seperti itu gitu. Padahal itu adalah bagian dari keakraban yang sangat luar biasa. Dan kadang-kadang kalau di waktu luang itu Rasulullah SAW nemenin istri jalan-jalan. Ketika malam itu sambil berbincang dan apa saja. Ya. Bahkan ada ketika momen ekspedisi militer itu beliau sering mengundi istrinya untuk diajak ikut bersama. Waktu ke Uhud beliau bawa Ummu Salamah. Ke Hudaybiyah. Ya, beliau bawa Ummu Salamah. Dan istrinya itu ada selalu ada untuk melayani beliau gitu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain yang menakjubkan itu ketika membantu pekerjaan rumah, jarang loh suami bisa ngerjain kerjaan rumah itu. Kalau merah susu, kemudian kalau di kita kan kepengennya wah begitu punya istri kayak punya pembantu baru gitu. Wah enak nih ada istri siapin makanan, siapin baju, biasanya kayak anak kos gitu mesti nyiapin sendiri semua gitu ya. Jadi seolah-olah memperistri seseorang itu harus mengurusi dia semua. Kita ini nikah bukan sama pembantu. Kita ini nikah untuk cari partner menuju surga bareng-bareng atau gitu.
Jadi ketika Rasulullah SAW sangat sabar dan berusaha membahagiakan istri, ya, selama dalam hal yang tidak terlarang. Rasulullah SAW itu waktu beliau sedang tertutup dengan baju, karena ada dua perempuan muda yang sedang menabuh gendang di depan Aisyah, lalu Abu Bakar kaget mencegahnya. Maka Rasulullah SAW melarang, biarkan. Ini hari raya. Maksudnya mereka lagi main duf tuh, gitu. Anak-anak ini, anak-anak apa namanya, mumayyiz gitu. Jadi itu yang menyebabkan orang boleh bermusik tapi dengan kondisi hari raya, walimatul urs, dan itu bukan mama gitu, itu anak-anak yang mumayyiz. Mereka dibolehkan memukul duf sambil syair-syairnya adalah syair-syair yang membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW itu pernah menyaksikan atraksi perang budak Sudan itu di masjid. Jadi ketika satu hari raya Id gitu, biasanya ada dua orang budak Sudan yang memperlihatkan kebolehannya main tombak dan perisai itu. Dan itu untuk pertunjukan ya, bukan untuk perang-perangan. Maka ketika ada saat di mana Rasulullah SAW juga diminta oleh Ibunda Aisyah, atau beliau yang menawarkan gitu ya, apakah kau mau melihatnya? Iya mau. Maka beliau menempatkan aku berdiri di belakangnya sementara pipiku bertemu dengan pipinya gitu. Jadi bayangkan pipinya Ibunda Aisyah nempel di pipinya Rasulullah SAW, artinya lagi ngelendet gitu ya, lagi apa, bersandar kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW sambil menyatakan itu, teruskan wahai Bani Arfadah, ya. Demikian seterusnya sampai aku bosan. Apakah kamu merasa cukup? Iya, sudah. Ya udah. Kalau begitu mau pergi aja, nggak apa-apa. Dan beliau alaihissalam itu kalau marah dengan sabar menenangkan dan meredam kemarahan istrinya. Satu kali pernah Hafsah itu nyuruh budaknya untuk ngantar makanan kepada Rasulullah SAW. Maka ketika ada tamu, maka kemudian ditepis itu piringnya. Sampai akhirnya jatuh, berantakan makanannya gitu. Piringnya pecah. Rasulullah SAW nggak marah. Kamu apaan sih, norak apa begini apa? Nggak pernah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sambil senyum ngelihat tamunya sambil diberesin itu pecahan piring sama makanan itu. Ibu kalian sedang cemburu. Jadi luar biasa Rasulullah SAW itu nggak pernah memberikan satu kesan yang buruk terhadap para istri. Dan Rasulullah SAW kadang-kadang tidak sungkan untuk memuji istrinya. Satu saat Rasulullah SAW memuji Aisyah itu, sesungguhnya keutamaan Aisyah di atas semua wanita itu seperti sarid. Sarid itu adonan roti paling enak ketika itu atas segala makanan. Jadi pujian yang proporsional terhadap istri yang bisa membuat rumah tangga jadi langgeng itu kadang-kadang penuh dengan pujian seperti itu. Gitu. Maka Rasulullah SAW tidak merasa malu untuk menyatakan cinta, gitu. Merasa bahagia dengan istrinya. Dan ketika berbicara tentang Khadijah misalnya, sungguh aku dikaruniai cintanya, dalam hadis riwayat Muslim dinyatakan seperti itu. Makanya Ibunda Aisyah cemburu banget sama Ibunda Khadijah. Karena yang pertama kali mendapatkan cintanya Rasulullah SAW adalah Ibunda Khadijah. Pernah satu kali beliau ditanya oleh Amr bin As mengenai istri yang paling dicintai, dan beliau menjawabnya Aisyah. Gitu. Meskipun beliau ini sangat baik dalam perlakuan istri-istri, tapi beliau juga tegas ketika istrinya salah gitu ya. Ada yang demo istrinya minta sesuatu yang tidak dimiliki oleh Rasulullah SAW. Mereka minta nafkah lebih. Maka Rasulullah SAW dengan tegas menolak bahwa memberikan pelajaran berharga buat mereka itu. Dan beliau berpisah selama 1 bulan itu. Dan kisah ini kalau kita lihat di surah Al-Ahzab ayat 28 gitu ya. Maka dengan ketegasan ini akhirnya mereka sadar bahwa mereka salah dan tidak mau mengulanginya lagi. Jadi intinya Rasulullah SAW itu dengan istrinya betul-betul menggambarkan keluarga yang teladan dan berorientasi akhirat. Jadi bahasanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam interaksi kepada mereka itu seperti bahasa yang pernah saya sampaikan, dengan semua kekuranganmu engkau sempurna untukku. Itu kan dahsyat banget ya, kalau sampai kita bisa ngomong sama
pasangan kita. Dengan semua kekuranganmu, engkau sempurna untukku. Wah, itu bisa kelepek-kelepek itu istri itu dengar begitu tuh. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini sampai udah hampir jam 7 nih. Karena memang mengurai kisah baginda Rasul itu memang ini ya, Nggak ada sangat kelarnya, ya. Nggak ada gak ada kelarnya. kelarnya nih. Kita Nggak ada kelarnya. mendengarkan, walaupun sudah berkali-kali kita mendengarkan kisah itu, tapi tentu makin menguatkan jiwa kita ya. Apalagi untuk Insya Allah. berharmonisasi hubungan kita dengan pasangan kita di rumah. Ya Rob. Dan ini Insya Allah ini bagian dari upaya kita untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, makanya kemudian kuncinya Ustaz, kalau Rasulullah SAW bilang dalam pernikahan itu ada 4. Yang mencari pasangan karena fisik itu orang Romawi. Yang mencari pasangan dengan kekayaan itu Yahudi. Yang melihat pasangan dari keturunan atau nasab itu Arab tradisional, Arab jahiliyah. Gitu. Yang melihat pasangan dari agamanya, ini yang aku suka, kata Rasulullah SAW. Maka agama jadi penting untuk urusan kita. Wallahu a'lam. Allah. Dan mungkin sebagai penutup yang ingin ditegaskan bahwa kisah-kisah romantisme Nabi ini memang ketika usia Nabi sudah tidak lagi muda sebenarnya ya, di usia-usia di atas 50 tahun. Dan ini ya sekitar lah. Iya. Jadi jangan sampai kendor ya ibu-ibu jamaah semuanya yang sudah usia di atas 50. Justru ini momentum ketika Rasulullah sangat romantis terhadap istri-istrinya, dan silakan untuk membuat kreasi masing-masing di rumah sesuai dengan satu hal Ustaz. Kenapa suaminya bisa begitu? Karena istrinya begitu. Gitu kan ya? Iya. Jadi kenapa ada suami yang KDRT, biasanya istrinya suka ngelawan tuh. Gitu. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bahas, ada banyak hal yang kita pelajari dari Rasulullah SAW. Kita cukupkan sekian dulu. Ajak juga suami-suaminya untuk ngaji, karena di pekan depan kita masih akan ngebahas tentang bagaimana kehidupan di bilik mulia, yaitu Rasulullah bersama para istrinya. Baik, mari kita tutup kajian ini karena sudah terlalu telat nih, jam 7. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis, dan sebelum itu ada beberapa informasi penting juga yang perlu harus saya highlight ya, tentang khitanan masal. Silakan untuk mendukung, dan kami mohon dukungannya, doanya dari semua jamaah yang ingin berbagi dan ikut mendukung program-program dari Majelis Keluarga Indonesia. Insya Allah di tanggal 22 September kita akan melakukan kegiatan khitanan masal, dan itu kegiatannya akbar karena ada banyak kegiatan, ada bazar, ada ada juga baksos gitu ya, khitan masal, dan juga ada tablik akbar dari Babe Haikal. Dan mudah-mudahan jamaah yang berada di sekitar Tangerang Selatan ya, ada dia nggak jauh dari situ, silakan untuk bisa hadir, karena kita bisa bersilaturahmi juga dengan Ustaz Dodi yang insya Allah akan berbagi dongeng gitu ya, dongeng lucu tapi juga penuh hikmah insya Allah. Dan yang lainnya barangkali yang juga informasi penting itu adalah tentang insya Allah di Agustus kita akan ada juga ke umroh bersama MKI di tanggal 1 Agustus. Insya Allah silakan untuk juga mencari informasinya dari Ibu Ninik Irawan ya, yang juga hadir di sini. Insya Allah untuk bisa, mudah-mudahan kita bisa sama-sama ya jamaah MKI untuk bisa umroh bersama ke Tanah Suci ya insya Allah. Kemudian juga ada beberapa informasi lagi produk-produk parfum sudah siap ya Bu Nini ya. Untuk parfum silakan juga untuk order ke Bu Nini, ini sudah siap. Ya, sudah siap, betul. Bahkan teman-teman MKI, Ustadz Holis ya, yang posisinya di Jakarta Pusat bisa langsung japri. Insya Allah kita sediakan parfum juga buat teman-teman majelis keluarga Indonesia. Stoknya banyak banget. Jadi Bu
Yanti ya, Bu Yanti, Bu Rima, terima kasih. Kemarin langsung borong 10-10, kemudian Bu Elvina ya. Insya Allah berkah buat kita semua. Jadi kita di mobil kita bisa pakai sehari-hari, bahkan kita kasih ke sanak saudara. Dan juga untuk parfum yang kemasan 60 mili masih ada juga nih Tat. Dan ini bagus banget untuk kita pergi kemanapun ataupun ketika kita sholat gitu ya. Jadi nambah kusuk ya karena baunya Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Silakan jamaah semuanya untuk bisa mendukung berbagai program dari Majelis Keluarga Indonesia yang insya Allah akan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua, yaitu untuk membangun sebuah keluarga sakinah mawaddah warahmah dengan cara kita tampil dengan wangi ya di depan pasangan kita, dan itulah bagian dari sunnah Nabi kita SAW. Baik, Betul jamaah banget. Ya. yang dimuliakan Kalau Allah. ada yang mau komplain soal Fortis ke siapa Bu Neni? Fortis, aduh, ke pabriknya kali ya. Oke, sebentar nanti saya akan sampaikan. Kebetulan ini Fortis ini rekomendasi dari Babe ya. Babe mungkin kenal pengusahanya. Komplainnya kenapa nih? Jadi minta nambah lagi atau gimana nih Tat? Kurang lebih begitu. Iya. Catat tuh ketum tanggung jawab. Ya, silakan. Yang juga ini herbal yang untuk juga untuk stamina ya, karena ini semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya Bu Nini ya, herbal, dan silakan untuk ini dicoba, dan nanti ingin tahu lebih detail langsung bisa japri Bu Nini ya, bagaimana dari mulai tadi ada Fortis, ada parfum dan lain sebagainya. Insya Allah akan banyak produk-produk dari MKI yang istilahnya diberdayakan juga untuk membangun ekonomi keluarga, dan kita berharapnya tidak hanya sebagai pembeli tapi juga penjual, juga reseller ya, artinya menjual ke saudaranya, ke lingkungannya, dan ini bagian dari upaya kita untuk menambah amal soleh kita ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.